Di video kali ini kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal medan magnet fisika kelas 12 tentang medan magnet kawat lurus. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten fisika atau matematika lainnya dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama kita akan bahas dulu konsep dari medan magnet. Medan magnet ini lambangnya adalah B. Nah, medan magnet itu merupakan ruang di sekitar magnet yang masih dapat dirasakan adanya gaya magnet. Dan medan magnet ini merupakan besaran vektor, teman-teman. Satuan dari medan magnet itu adalah Tesla. Kemudian, secara khusus di video kali ini kita akan bahas medan magnet di sekitar kawat lurus panjang berarus listrik. Nah, untuk menentukan arah medan magnet B, itu kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan seperti pada gambar berikut ini. Jadi ini mesti tangan kanan sekali lagi ya. Dimana ibu jari itu menunjukkan arah arus listrik dan keempat jari yang lain ini yang melingkar ini adalah peta dari medan magnetnya. Ini menunjukkan arah dari medan magnet. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kawat lurus panjang berarus listrik. Jadi untuk menentukan nilai induksi magnet B di sekitar kawat lurus berarus dapat digunakan persamaan berikut ini. B sama dengan μ0I per 2πa. Nah, perhatikan lagi ilustrasi berikut ini. Misal kita akan mengukur medan magnet di satu titik dari kawat lurus berarus listrik ini. Titik P misalnya yang berjarak A dari kawat. Nah, maka di sini B ini merupakan induksi magnetik di titik P. Satuannya Weber per meter persegi atau Tesla. Kemudian A itu adalah jarak titik P ke kawat. μ0 itu adalah permeabilitas ruang hampa. Satuannya itu adalah Weber per ampere meter. Dan ini mesti hafal ya, 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Dan I itu adalah kuat arus listrik. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Seutas kawat dialiri arus listrik I sama dengan 2 ampere seperti pada gambar berikut ini. Tentukan yang A, kuat medan magnet di titik P, yang B, arah medan magnet di titik P, yang C, kuat medan magnet di titik Q, dan yang D, arah medan magnet di titik Q. Nah, gimana coba cara menyelesaikan soal ini? Yang pertama kita mau cari dulu kuat medan magnet di titik P. Maka kita bisa pakai persamaan B sama dengan μ0I per 2πa. Nah, kita ganti μ0-nya dengan 4pi kali 10 pangkat negatif 7. I-nya kita ganti dengan kuat arus listrik sini, 2 ampere. Per 2pi kali A. A itu adalah jarak titik P ke kawat lurus ini. Berapa tuh jaraknya? 2 meter kan? Nah, pastikan semua satuannya sudah dalam SI. Dan ini kalau kita hitung sebentar kita peroleh nanti. Ini coret aja jadi 2 kan? 2 sama 2 dicoret gitu ya. Jadi 2 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Nah, sekarang kita mau menentukan arahnya nih. Arah medan magnet di titik P. Gimana coba? Nah, di sini kita lihat gambar berikut ini. Dengan kaidah tangan kanan, ini arus listriknya kan ke atas. Nah, jari-jarinya ini keluar dari titik P. Artinya arah medan magnet di titik P ini akan keluar bidang baca. Nah, kemudian kita akan menentukan juga kuat medan magnet di titik Q. Maka kita bisa gunakan persamaan yang sama kayak tadi. μ0I per 2πa. Bedanya, di sini kita ganti aja jaraknya dengan 1 meter. Karena arus listriknya sama-sama 2 ampere di sini ya. Nah, jadi berapa tuh kalau kita hitung? Ini coret jadi 2 kali 2. Itu BQ ini harusnya ya. 4 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Dan untuk arahnya, maka kita gambar lagi. Di sini dengan menggunakan kaidah tangan kanan, arusnya ke atas. Dan keempat jari lain ini akan masuk ke titik Q. Sehingga arah medan magnet di titik Q kita simpulkan masuk bidang baca. Sudah seperti itu saja. Contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Besar dan arah kuat medan magnet di titik P adalah titik-titik. Nah, gimana coba buat nyelesain soal seperti ini? Nah, yang pertama kita lihat di titik P ini
diapit sama dua buah kawat lurus. Jadi akan ada dua buah vektor medan magnet yang bekerja di titik P, teman-teman. Jadi kita mesti hitung dulu kuat medan magnet di titik P oleh kawat A, yaitu B sama dengan mu 0I per 2pi A. Mu 0-nya ganti sama 4pi kali 10 pangkat negatif 7, I-nya 2 ampere per 2pi kali jarak kawat A ini ke titik P itu 2 meter kan. Nah, 4pi yang di bawah sama 4pi yang di atas kita coret aja. Nanti hasilnya 2 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Arahnya kemana? Kita pakai kaidah tangan kanan. Di sini arah arusnya ibu jari, udah benar ke atas ya. Keempat jari lain ini akan masuk lewat titik P. Jadi arahnya langsung aja masuk bidang baca. Nah, sekarang kita hitung kuat medan magnet di titik P oleh kawat B. Berarti B sama dengan mu 0I per 2pi A. Kita ganti mu 0-nya sama 4pi kali 10 pangkat negatif 7. I-nya kita ganti sama 2 per 2pi kali A. A-nya itu adalah jarak kawat B ke titik P, itu 4 meter. Yang beda cuma jaraknya aja di sini. Jadi medan magnet di titik P oleh kawat B adalah 1 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Arahnya kemana? Kita pakai kaidah tangan kanan aja. Nah, di sini arusnya udah benar ke atas, ibu jarinya kan ke atas. Nah, lewat lingkaran yang ini kan kita lihat di titik P ini arah dari keempat jari yang lain ini adalah keluar bidang baca. Jadi karena vektor B-nya ini berlawanan, untuk menghitung resultannya tinggal kita selisihin aja, yaitu di sini medan magnet di titik A dikurangi medan magnet di titik B. Berapa tuh hasilnya? 2 kali 10 pangkat negatif 7 dikurangi 1 kali 10 pangkat negatif 7, ya 1 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Ya, arahnya kemana? Iya, masuk ke dalam bidang. Kenapa? Karena BA-nya lebih besar daripada B oleh kawat B. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Seperti itu. Contoh soal yang ketiga. Kawat A dan B terpisah sejauh 1 meter dan dialiri arus listrik berturut-turut 1 ampere dan 2 ampere. Ini yang pertama 1 ampere, yang kedua 2 ampere. Dengan arah ditunjukkan seperti pada gambar di bawah. Nah, letak titik C di mana kuat medan magnetnya 0 adalah titik-titik. Nah, kita nggak tahu di mana titiknya. Bisa di kiri kawat A, bisa di antara kawat A dan B, atau bisa di kanan kawat B. Yang jelas kalau kita perhatikan di sini arus listriknya kan ke atas, di sini ke bawah. Berarti nanti medan magnetnya kalau di tengah-tengah sini akan masuk. Nah, oleh kawat B, karena arus listriknya ke bawah, medan magnetnya juga akan masuk. Jadi akan seperti ini kurang lebih vektor medan magnetnya. Dan jelas ini nggak mungkin 0, teman-teman. Jadi kemungkinannya kalau nggak di kiri kawat A, ya di kanan kawat B, teman-teman. Karena vektor medan magnetnya sama-sama berlawanan. Tapi kita mesti pilih letak titik di mana itu paling dekat ke kuat arus yang lebih kecil. Kenapa? Kalau dekat ke kuat arus yang lebih besar, meskipun vektor medan magnetnya berlawanan, ini nggak akan 0. Akan lebih besar, entah itu ke dalam atau entah itu ke luar bidang pembaca, gitu. Nah, sekarang kita hitung dulu nih medan magnetnya di titik C sini. Jadi kita mesti pilih titik yang ini ya, karena dekat ke kawat yang punya kuat arus lebih kecil. Jadi medan magnet di titik C oleh kawat A sama dengan medan magnet di titik C oleh kawat B. Dengan kata lain, kita bisa ganti rumusnya dengan mu 0IA per 2pi AA sama dengan mu 0IB per 2pi AB. Ini jarak titik C ke kawat A, ini jarak titik C ke kawat B. Mu 0 sama 2pi-nya tinggal kita coret aja. Jadi sisanya IA per AA sama dengan IB per AB. IA-nya kita ganti sama 1 ampere. Misalnya jarak titik C ke kawat A itu adalah X. Berarti kalau dari kawat yang 2 ampere ini 1 meter, tambahin aja sama X gitu. Jadi tinggal kita kali silang aja. 1 tambah X sama dengan 2X. X-nya pindah ruas ke kanan, jadi 1 sama dengan X. Sehingga X-nya sama dengan 1 meter. Dan letak titik C-nya mesti di kiri kawat A. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Seperti itu. Contoh soal yang keempat. 3 buah kawat dengan nilai dan arah arus seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, ini ada 3 buah kawat nih.
besar dan arah kuat medan magnet di titik P yang berjarak 1 meter dari kawat ketiga. Itu adalah titik-titik. Nah, gimana coba cara menyelesaikan soal ini? Kalau misalnya ada 3 buah kawat, maka di titik P ini akan bekerja 3 buah vektor medan magnet yang dipengaruhi oleh kawat pertama, kawat kedua, sama kawat ketiga. Jadi kita hitung dulu kuat magnet di titik P oleh kawat pertama. Hati-hati aja arah arusnya nanti saat kita menentukan arah di titik P. Ya, berarti ini langsung B1-nya pakai rumus ini. I-nya kita ganti sama 1 ampere. Kemudian jarak kawat pertama ke titik P ini jumlahin jaraknya. 2 tambah 1 tambah 1, itu 4 kan? Jadi 4pi kali 10 pangkat negatif 7 kali 1 per 2pi kali 4. Hitung sebentar, kita peroleh nanti 0,5 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Arahnya kemana? Kita pakai kaidah tangan kanan. Perhatikan teman-teman, di sini arah arus listriknya ke atas. Maka keempat jari yang lain ini akan masuk ke titik P. Nah, kita notasikan di titik P ini arah masuk bidang pembaca dengan B1. Jadi arahnya masuk bidang. Kemudian kuat medan magnet di P oleh kawat yang kedua. Ini arah arus listriknya ke bawah. Nah, untuk menghitung B2, ini sama dengan mu 0 I per 2pi A. Berarti 4pi kali 10 pangkat negatif 7 kali I-nya 2 per 2pi kali jarak kawat kedua ke titik P. 1 meter tambah 1 meter ya 2 meter ya. Berarti A-nya kita ganti sama 2. Hitung sebentar, nanti kan 4pi yang atas sama 4pi yang bawah kita coret. Ini 2 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Arahnya kemana? Nah, berarti jempol atau ibu jarinya ini mesti di bawah arahnya. Nah, menggunakan kaidah tangan kanan, ini kemana nih muternya? Keluar bidang pembaca kan, lewat titik P. Sehingga nanti arahnya di sini akan keluar bidang. Dan untuk kuat medan magnet di P oleh kawat yang ketiga, kita langsung aja pakai rumus yang sama. Kita ganti I-nya dengan 3 ampere, jadi mu 0 I per 2pi A, 4pi kali 10 pangkat negatif 7 kali 3 per 2pi kali jarak kawat ketiga ke titik P. Ini 1 kan? Kita hitung aja, nanti kita peroleh hasilnya 6 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Arahnya kemana? Nah, kita gunakan kaidah tangan kanan lagi. Di sini ibu jarinya kan ke atas, berarti nanti medan magnetnya akan masuk ke bidang pembaca. Jadi arahnya ini masuk bidang. Ya, sehingga untuk menghitung kuat medan magnet total, resultannya kita jumlahin aja yang masuknya dikurangi yang keluar. Jadi B1 tambah B3 dikurangi B2. Itu hasilnya adalah setengah tambah 6 berarti setengah. 6 setengah kurangi 2 ya 4 setengah kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Yang mana nih jawabannya? Oh iya, ini arahnya dulu masuk bidang. Karena yang masuk bidang tentu lebih besar ya, ada 2 buah vektor medan magnet. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal medan magnet kawat lurus fisika kelas 12 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.